Selamat pagi anak-anak. Kali ini lagi kita akan belajar IPA ya. Untuk tema 3 di pembelajaran IPA mengenai listrik ya. Anak-anak, ada suatu ungkapan ya, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu kita supaya sayang terhadap listrik, karena kita membutuhkan listrik dan kita disayangi listrik, tidak dicelakai listrik. Oleh karena itu maka kita harus mengenalnya ya. Oke anak-anak, langsung saja untuk mempersingkat waktu, Pak Sumar akan menyampaikan beberapa komponen listrik yang berkaitan dengan listrik ya. Oke, yang pertama yang tidak asing bagi kalian, ini lampu ya anak-anak. Lampu yang jelas, lampu ini berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya ya. Kemudian yang kedua, ini yang warnanya kuning, ini dinamakan fitting, tempat dudukan lampu. Sehingga kalau dipasangkan begini gitu ya, pasangan ini lampu yang dipasang pada tempat dudukannya fitting. Kemudian yang ketiga, ini anak-anak, ini kabel ya. Kabel warna yang sering dipakai adalah warna hitam dan merah ini ya. Warna hitam untuk melambangkan muatan negatif, sedangkan merah yang positif gitu ya. Kemudian yang berikutnya anak-anak, ini yang Pak Sumar pegang ini namanya saklar. Nah, saklar sendiri bermacam-macam anak ya. Kalau kalian perhatikan, Pak Sumar ini megang 3 macam saklar, beda ukurannya saja ya. Nah, ini yang saklar kakinya 3 pasang, kemudian ini 2 pasang, yang sini 1 pasang. Apakah fungsi saklar? Fungsi saklar adalah mengubah energi, fungsi saklar adalah menyambung dan memutus arus listrik gitu ya. Nah, kemudian dari 3 komponen tadi, lampu, fitting dan saklar dirangkai menjadi seperti ini. Lampu, fitting dan saklar jadi seperti ini gitu ya. Nah, komponen-komponen listrik kalau dirangkai, disambung-sambung, maka namanya menjadi rangkaian listrik gitu ya. Kemudian kita lanjutkan komponen listrik yang lain. Ini sumber listrik arus DC ya, arus searah, yang dinamakan baterai gitu ya. Baterai kemudian dirangkai sendiri, digandeng begini. Yang ada tonjolannya ini kutub positif, yang di bawah ada negatif. Di setiap baterai ada juga anak-anak, negatif dan positif itu ada ya. Kemudian di setiap baterai itu tegangan listriknya juga ada. Ini ada setiap baterai, entah besar entah kecil, tegangan listriknya 1,5 volt gitu ya. Nah, kemudian kalau dirangkai baterai secara umum dirangkai positif digandeng dengan negatif seperti ini. Nah, dilangsungkan biasanya. Ini dinamakan rangkaian seri gitu ya. Rangkaian seri baterai. Baterai jarang sekali dirangkai paralel. Ya, ini ada kabel sendiri, ada kabel sendiri, itu jarang sekali. Yang baterai secara umum dirangkai secara seri gitu ya. Kemudian contoh baterai yang sudah dirangkai seperti ini dibungkus pakai plastik supaya kelihatan, diikat dengan karet supaya kenceng gitu ya, dan ujung-ujungnya diberi kabel. Nah, kabel sendiri berfungsi apa anak-anak? Kabel berfungsi sebagai penghantar listrik ya, dari satu sumber ke komponen listrik yang lain. Kemudian Pak Masuna akan memperkenalkan peralatan listrik yang lain anak-anak. Ini alat untuk membantu merangkai listrik yang namanya tang ya. Tang sendiri ada bermacam-macam. Ini tang yang untuk memotong kabel, ini tang yang kecil untuk memegang bisa gitu ya. Kemudian gunting juga untuk memotong kabel, ini umum kalau ini. Kemudian komponen yang lain, ini yang dinamakan alat listrik ini untuk mengetahui ada tidaknya arus listrik, yang dinamakan test pen gitu ya. Ini namanya test pen untuk mengetahui ada tidaknya arus listrik. Contohnya ini. Nah, kemudian saya lanjutkan dulu. Ini namanya adaptor. Adaptor itu bukan sumber listrik, tapi suatu alat listrik yang berfungsi untuk mengubah arus AC, arus bolak-balik dari listrik PLN, kemudian ke arus DC, arus searah gitu ya. Ini adaptor. Nah, kemudian yang lainnya, komponen lainnya ini nah, ini yang dinamakan stop kontak. Pada stop kontak ini ada juga saklarnya untuk nah, kalau dimatikan berarti arusnya yang masuk ke bawah sini tidak ada. Kalau dinyalakan jadi nyala, ini ada arusnya.
ini kelihatan kalau kita cek dengan touchpen anak-anak. Di tunjukan ini touchpennya menyala. Nah, ini touchpennya harusnya menyala. Nah, ini menyala kecil, nggak kelihatan ya. Tapi kalau ini dimatikan, ini nggak menyala, gitu ya. Ini mengetahui ada tidaknya arus listrik, gitu ya. Nih. Nah, ini nyala kecil sekali, kecil redup ya. Ini untuk mengetahui ada tidak arus listrik. Kemudian alat listrik yang lain anak-anak, ini Pak Sumar juga membawa ini yang dinamakan solder, berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi panas atau energi kalor. Nah, solder ini kalau dipasang ditancapkan ke stop kontak ini, solder ini lama-lama akan panas gitu ya. Nah, jangan kalau berat jangan dipegang. Kalau Pak Sumar baru aja sentuh, kadang ini jadi lama-lama hangat gitu ya. Kemudian alat untuk meletakkan solder supaya tidak mengenai benda-benda yang lain yang mudah terbakar, diletakkan di tempat dan solder seperti ini. Ini tempat solder ya. Nah, kemudian alat listrik yang lain ini pasangannya ada solder, ini namanya T0 anak-anak. T0 itu untuk merangkai tadi misalkan kabel yang di fitting ini harus di T0 supaya tidak mudah lepas gitu ya. Ini T0. Nah, alat listrik yang terakhir yang Pak Sumar bawa ini jarang ada tapi ini berguna sekali anak-anak. Ini yang dinamakan alat pemotong bungkus kabel. Nah, jadi kabel ini kabel yang habis kita potong belum dikupas, ini untuk mengupas kabel dengan cara ini. Nah, dipotong tak ini. Nah, mudah sekali ya. Jadilah terkelupas ujungnya, baru bisa untuk dirangkai kemudian. Demikian anak-anak beberapa perkenalan tentang alat komponen listrik. Tadi sedikit menyinggung mengenai rangkaian ya anak-anak. Nah, ini Pak Sumar akan menjelaskan selanjutnya rangkaian listrik itu ya. Secara umum tadi baterai itu dirangkai secara seri yang seperti ini ya, secara seri. Kemudian kalau di satu baterai itu tegangannya 1,5 volt, kalau di seri begini tegangannya menjadi 3 volt gitu ya. Kalau 4 baterai, 3 baterai berarti 1,5 kali 3 jadi pas tengah. Kemudian kalau 4 baterai begini dirangkai jadi satu begini jadi 6 volt gitu ya. Nah, lebih praktisnya berapa voltnya dari baterai bisa dibantu dengan adaptor ini. Ini ada setelannya di sini. Ya, ada setelannya. Dari paling kecil ada 1,5 volt, ada 3 volt, geser sedikit ada 4,5 volt, ada 6 volt dan seterusnya. Gitu ya. Ini yang namanya adaptor. Nah, Pak Sumar lanjutkan mengenai rangkaian di lampu. Nah, kedudukan lampu yang serangkai. Yang tadi merah melambangkan positif, yang hitam melambangkan negatif. Gitu juga yang satu battingnya ya. Kemudian kalau yang merah jika rangkai digandeng disambung dengan yang hitam, berarti positif digandeng dengan negatif, dirangkai menjadi seperti orang baris berurutan ya, seperti ini. Inilah dinamakan rangkaian seri gitu ya. Nah, kemudian baru nanti baterai di lampu dipasang di sini. Ini rangkaian seri. Nah, kemudian lampu kita pasang pada fitting yang sudah kita rangkai tadi gitu ya. Kita pasang seperti ini. Ambil satu lampu lagi, kita pasang di sini gitu ya. Ini jadilah rangkaian lampu seri gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, yang dirangkai paralel ya, bukan paralel tapi paralel. Merah dengan merah digandeng jadi satu gitu ya. Digandeng jadi satu gini. Jadi seperti ini. Kemudian yang hitam dengan yang hitam digandeng jadi satu. Nah, ibaratnya ini kalau seperti jembatan Juruk ya, ini jadi bercabang, rangkaiannya bercabang. Untuk lebih jelasnya, cabangnya yang hitam disambung dengan kabel lagi, gini, ya, disambung jadi kabel ini. Kemudian yang merah juga disambung dengan kabel merah, ya. Nah, inilah rangkaian lampu paralel ya, seperti ini. Nah, seperti ini rangkaian lampu paralel. Kemudian lampu dipasang pada fitting yang kita rangkai tadi. Lampu dipasang begini, ya.
Nah, jadilah seperti ini anak-anak, rangkaian lampu paralel ya, bercabang seperti ini. Kalau kamu perhatikan anak-anak, satu perbedaan seri dan paralel apa ya? Coba kita lihat perbedaannya. Kalau yang atas seri, yang bawah paralel kan? Yang seri bagaimana? Nah anak-anak, kalau kalian tadi sudah mengenal cara merangkai lampu seri dan paralel, lalu kita akan menemukan perbedaannya. Apa saja perbedaannya? Kita amati bersama ya. Nanti anak-anak bisa menuliskan perbedaan rangkaian seri dan paralel. Rangkaian lampu seri dan paralel. Lampu ya, bukan baterainya. Oke. Kita lihat bersama, mari. Nah, ini yang seri. Bagaimana dirangkai tidak bercabang atau dirangkai secara berurutan. Sedangkan yang ini paralel, lampunya dirangkai secara bercabang, gitu ya. Perbedaan pertama, yang seri tidak bercabang atau berurutan saja, yang paralel dirangkai secara bercabang. Nah, kedua, kalau kita lihat kabelnya anak-anak, ini ada butuh kabel satu, ini sebenarnya satu bisa, tapi ini saya pecah jadi dua, membedakan ini negatif ini positif. Ini berarti 1, 2, 3, 4. Sedangkan pada paralel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari segi kabel ternyata seri lebih hemat, paralel agak boros kabel, gitu ya. Dua perbedaan yang ketemu. Yang ketiga anak-anak, yang ketiga akan kita bandingkan nyalanya ya. Kita bandingkan nyalanya. Ini kita rangkai dengan baterai yang sudah kita rangkai seri, gitu. Ini kita rangkai. Nah, perhatikan nyala lampu, anak-anak. Lampunya nyalanya kalau seri seperti ini. Sekarang kita lihat yang paralel. Wah, nyalanya beda sekali ya. Nah, ini nyala seri lebih redup, bagus. Nyala paralel lebih terang. Nah, tiga perbedaan ya. Nyala seri redup, nyala paralel terang. Sekarang perbedaan yang keempat, lampu yang dirangkai seri, coba kita lepas satu, kita kendorkan satu. Ini kita kendorkan ya, kita kendorkan, kita putar ke kiri. Nah, ternyata lampu satunya ikut padam, gitu ya. Kita kembalikan kencang, oke. Ini satu kita kendorkan juga. Nah, ketika satu lampu mati atau padam atau diputus, dilepas, maka lampu yang lain ikut padam. Itulah rangkaian seri. Sekarang yang paralel kita lihat. Kalau satu dikendorkan, yang satu tetap menyala terang, gitu ya. Oke, lagi. Ini satu kita kendorkan, ini kita kendorkan. Satu tetap menyala terang. Nah, inilah perbedaan rangkaian seri dan paralel, anak-anak. Nanti kalian di rumah bisa praktek sendiri, lebih bagus. Silakan. Apa itu? Merangkai lampu seperti ini sederhana, seri dan paralel ya. Kalau kalian berhasil, nanti menjadi poin di KD 4.3 ya, tentang apa? Rangkaian lampu. Itu ya anak-anak. Ya anak-anak, kalian telah mengetahui empat perbedaan rangkaian seri dan paralel yang kita praktekkan bersama. Yang ini saya pegang ini seri, kemudian yang sini paralel. Nah, Tasman sudah membuat rangkaian seri dan paralel, bahkan campuran anak secara lengkap. Mari kita lihat bersama ya. Nah, ini yang bawah ini lampu dirangkai seri. Masing-masing saya beri saklar ya. Nah, ini saklar untuk lampu sini, ini saklar untuk sini, ini untuk saklar untuk semua. Ini dari baterai ya. Baterainya ada di belakang. Kemudian yang sini ini rangkaian paralel. Dua lampu, ini ada kabel hitam, ini kabel ketemu di sini. Ini ada saklar sendiri, ketemu di sini. Kemudian masuk ke baterai, ini lambang baterai ya, baterai. Ini saklar sendiri. Nah, yang sebelah kanan kalian perhatikan, dua ini di paralel kan, ketemu di sini. Terus kalian perhatikan ke sana, ini ada satu lampu lagi. Berarti dua paralel di seri dengan satu lampu. Jadilah seperti ini baterai. Masing-masing saya beri saklar. Yang terakhir bawah sendiri rangkaian campuran juga. Dua lampu ini dirangkai berurutan, berarti apa? Seri. Kemudian dari dua lampu seri ini kalian perhatikan ketemu
dengan satu lampu ini. Berarti dua lampu seri ini diparalel cabang dengan satu lampu, gitu ya. Kemudian masing-masing baru masuk ke baterai. Sebelum baterai lewat saklar dulu, gitu ya. Ini anak-anak macam-macam rangkaian lampu. Dari sini rangkaian seri, kalian perhatikan nyalanya. Saya nyalakan ya. Nah, nyala gimana ini? Nah, ini kita matikan dulu. Ini rangkaian seri seperti ini. Kemudian ini rangkaian paralel, kalian perhatikan nyalanya. Ini pakai satu sumber listrik ya, pakai adapter Pak sumber listrik. Rangkaian seri lebih redup, paralel lebih terang. Kalau kita kendorkan satu yang tadi seperti tadi, ini mati. Ya, kalau yang sini kita kendorkan, ini tetap nyala. Gitu ya. Ini rangkaian paralel, sini rangkaian seri. Karena kita lihat anak-anak ini bonus, ya, bonus rangkaian campuran, gitu ya. Kita perhatikan yang sini. Nah, dua lampu di seri diparalel dengan satu lampu, ternyata yang lebih terang siapa? Yang sendirian, yang satu lampu paralel, gitu ya. Ini kalau kita matikan sini, ini saya matikan ini, dua ini ikut mati karena seri ya. Saya nyalakan lagi, sini saya matikan lampu untuk ini. Nah, dua ini tetap juga ikut mati, gitu ya. Ini tetap menyala. Oke, kemudian, nah ini kalau ini saya matikan, oh aduh, ini putus anak-anak, maaf, ini hitam ini putus ini kan, terlalu besar tegangan listriknya tadi ya. Nah, kemudian yang atas anak-anak, kita lihat, loh ini kok mati ya? Apa betul mati? Kita cek sebenarnya, nah agak mendekat, ini sebenarnya nyala anak, redup sekali. Dua lampu yang dirangkai paralel ini redup sekali, nyala. Yang sendirian terang sekali, gitu ya. Ini kalau saya matikan sini, nah nyala, harusnya dari sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini, gitu ya. Ganti, saya matikan yang atas, harusnya dari sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini, semua nyala, gitu ya. Sekarang ini kalau saya matikan, oh, semua mati. Mengapa? Walaupun harus lewat sini, mau masuk ke sumber listrik, berhenti di sini, putus di sini. Berarti terjadi rangkaian terbuka karena terbuka di sini. Kalau kita nyalakan nanti baru menyala lagi ya. Nah, ini itu ya anak-anak, beberapa hal rangkaian listrik mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak. Pak Semar membahas ini banyak kekurangannya, minta maaf ya anak-anak. Anak terus belajar, semangat, sukses sehingga kita semangat semakin meningkat, semakin pandai ya. Jaga kesehatan ya anak-anak, kita masih di masa pandemi COVID-19 ini. Supaya kita berdoa supaya terhindar dari COVID-19 ini. Tuhan berkati kita. Amin. Caranya menyortir anak-anak, mematri kabel rangkaian listrik supaya kuat, tidak mudah lepas dengan cara disolder seperti ini, gitu ya. Nah ini udah jadi. Terus ini butuh keterampilan khusus ya anak-anak, perlu banyak latihan. Kalau enggak nanti nggak bisa, jangan dikira mudah ini. Jadi semuanya perlu dilatih gitu ya. Nah jadi bagus. Nah itu ya, nah, kelihatan bagus ya itu. Oke.